Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya yakin hari ini kita semua punya kabar yang luar biasa. Saya sangat bersyukur bahwa hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam ibadah raya di minggu yang pertama di bulan Juli. Walaupun ibadah diselenggarakan secara online, tapi kita harus sama-sama percaya bahwa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan menembus ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, jam berapapun kita mengikuti ibadah hari ini, saya yakin bahwa kita merasakan hadirat Tuhan. Kita merasakan berkat dari Tuhan. Haleluya. Di tengah pandemi ini dan dengan dikeluarkannya PPKM darurat, GBI Kedaton Wetan untuk 2 minggu ke depan juga masih akan menyelenggarakan ibadah full secara online. Oleh sebab itu, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini segera berakhir. Kita tetap bersyukur dan punya pengharapan yang penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari siapkan hati kita, buka hati kita untuk menerima firman Tuhan, buka hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam 5P. Amin. Berikutnya kita mau baca Mazmur. Kita mau baca Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan dia, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapakah yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Kita mau angkat pujian. Yesus kemuliaanku, sebab dia yang sanggup untuk memulihkan hati kita, memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus kemuliaanku, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaanku, berkati hidup. Yesus kemuliaanku, Yesus kemuliaanku, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaanku, pulihkan hatiku. Segala pujian syukur bagiku. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kita ulang lagu ini dari awal dengan segenap hati kita. Yesus kemuliaanku, pulihkan hatiku.
kami ya Tuhan, di masa pandemi ini ya Tuhan, di masa sulit ini ya Bapa, kami hanya datang berserah kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kita mau sembah Dia saudara, kita mau ucapkan syukur karena Dia baik buat kita saudara. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan, jamah kami Tuhan, datanglah hadirat-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, kita mau angkat pujian, kita mau bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Kita mau angkat pujian, anggur baru tercurah. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan mati pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Walaupun kita di rumah, kalau semangat, tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari ini harinya Tuhan,
mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian seperti rusa yang haus merindukan sungai. Seperti rusa yang haus aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu bagai padang gersang nanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tolong lagu ini dari Allah saudara, pujian seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan saya serahkan kepada yang bertugas membawakan firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini mungkin sedang berada di rumah ataupun dimanapun saudara sedang berada dan mengikuti ibadah ini secara online. Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi menuju kepada ibadah online karena keadaan yang tidak memungkinkan, keadaan yang semakin mengkhawatirkan saudara hari-hari ini, di mana pandemi yang kita hadapi semakin mengganas dan semakin melanda di tengah-tengah kita, semakin nyata saudara. Ada beberapa orang-orang yang kita kenal yang tadinya mungkin kita hanya mendengar dari kata orang, tetapi hari-hari ini kita melihat sendiri bagaimana orang-orang yang kita kenal juga terpapar virus coronavirus ini. Nah, oleh karena itu kita gereja kembali mengadakan ibadah ini secara online, dan kami berdoa supaya kita semua tetap setia, tetap merasakan berkat Tuhan, tetap merasakan urapan dan jamahan Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur di dalam segala keadaan kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menopang kami di dalam kesusahan kami, penderitaan kami, maupun di dalam kesesakan kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, hari ini pun kami mau belajar Tuhan, untuk kami mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan untuk apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan mau untuk kami diubahkan Tuhan sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami semua dimanapun kami berada, biarlah kiranya firman-Mu ini boleh membangun kami, boleh tertanam dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan, sehingga boleh berbuah di dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika saya bertanya kepada bukan saya yang bertanya, tapi Om yang bertanya, Om Ali bertanya kepada kita. Dia bilang, kamu tahu nggak? Willy tahu nggak apa yang sedang terjadi hari ini? Kenapa Tuhan mengizinkan hal yang dahsyat ini terjadi? Kedahsyatan ini yang membuat kita semua menjadi khawatir, kita semua menjadi takut, kita semua menjadi terpapar dan lain sebagainya. Dan Om menjawab bahwa Allah kita sedang melakukan changing atau perubahan. Nah, saudara, ketika saya renungkan sungguh-sungguh benar saudara ya, kalau kita melihat bahwa seluruh keberadaan kita itu selalu diikuti dengan perubahan-perubahan. Kalau Bapak Ibu melihat Alkitab kita, firman Tuhan ini juga akan terlihat beberapa kisah orang-orang yang mengalami perubahan. Bahkan Alkitab juga menceritakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap zaman. Kalau kita melihat dari sisi peribadatan, kita tidak terlalu heran bahwasanya Tuhan juga sudah menginformasikan di dalam firman-Nya bahwa
orang Israel sendiri sudah mengalami beberapa kali keadaan yang menjepit mereka, sehingga mereka harus menyesuaikan diri dan mengubah pola ibadah mereka sehingga mereka tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Dari ibadah yang berpusat kepada bait Allah, ketika mereka tertawan ke Babilonia, mereka tersebar diaspora kemana-mana, lalu mereka harus mengubah pola peribadatannya menjadi sistem sinagoge. Nah, itu pun terjadi di zaman kita sekarang ini. Bagaimana pola-pola konvensional, pola-pola yang biasa, ibadah yang biasa, ternyata harus kita adjust, harus kita sesuaikan untuk kita bisa bersama-sama melewati pandemi ini dan tetap beribadah. Perubahan demi perubahan tidak bisa kita hindari. Sama halnya seperti fisik kita semakin lama semakin berubah, kita melihat dunia juga semakin lama semakin berubah. Dan memang ada hal-hal, ada sesuatu yang akan terus berubah sepanjang kita hidup. Ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Yang tidak berubah itu Tuhan sendiri. Allah kita tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, kasihnya, mujizatnya, semuanya tetap sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman-Nya tidak berubah, biar bumi akan berlalu, biar langit akan bergoncang, tetapi firman Allah itu ya dan amin, dan firman Allah itu tetap. Oleh karena itu mari kita belajar dari apa yang tetap dan terabadi, kekal nilainya dalam kehidupan kita, saudara. Kita tahu bahwa segalanya berubah. Ada orang-orang yang mau berubah dan ada orang-orang yang tidak mau berubah. Akan tetapi ada banyak hal yang membuat kita dipaksa untuk berubah. Tema kita hari ini, firman Tuhan akan berbicara tentang perubahan. Bapak Ibu Saudara tentu ingat ada beberapa lelucon ya yang berkata, yang menceritakan tentang ada seorang bapak yang datang ke kota dari kampungnya, dari dusun yang di gunung sekali dia turun, lalu membawa anaknya yang kecil. Ketika sampai di kota, dia masuk ke sebuah gedung. Dari depan dia sudah bingung dengan cara masuk ke gedung itu karena pintunya pintu kaca dan otomatis. Tetapi ketika dia melihat orang-orang bisa melaluinya dengan percaya diri, dia lalu mulai juga melangkah masuk dan akhirnya bisa melewati pintu kaca. Tetapi dia terhenyak ketika dia berhadapan dengan lift. Sebelum dia berpikir benda apa yang ada di hadapannya, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu, ya, ada seorang wanita yang gemuk, yang kelihatannya bagi dia, orang ini kok gemuk banget ya, nggak kira-kira gemuknya gitu ya. Lalu masuk ke dalam lift itu, ya saudara, orang yang kulitnya hitam ini, orang negro, orang hitam, kulit hitam, dan dia gemuk sekali, dia masuk ke dalam lift. Lalu ketika pintu lift tertutup, dia menunggu dengan anaknya. Kok lama sekali ya ibu itu masuk ke dalam, ngapain dia di dalam itu? Kotak apakah ini? Lalu ketika pintu lift terbuka, tiba-tiba keluar seorang wanita cantik, seorang wanita yang ramping gitu ya, yang cantik sekali. Lalu dia terkaget-kaget, orang gemuk yang hitam yang tadi masuk ke dalam lift, masuk ke dalam kotak itu, lalu keluar menjadi seseorang yang cantik, ya, yang kurus, langsing, tinggi, putih gitu ya. Lalu dia berkata sama anaknya, "Nak, ada baiknya kita kembali ke gunung dan kita bawa mama untuk masuk ke dalam kotak itu." Nah, Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang mau untuk berubah dan ada orang-orang yang gak mau untuk berubah, ya. Tetapi kita hari ini belajar bagaimana kita bisa berubah dan apa yang Tuhan mau sebetulnya untuk kita berubah. Kalau saya mau mengikuti akal budi saya, saudara, ya, kita akan melihat keadaan zaman seperti ini. Tentu saja saya bisa berkata, saya bisa membawakan renungan bahwa untuk menghadapi perubahan ini kita harus melakukan penyesuaian, kita harus kreatif, kita harus bisa selamat, kita harus bisa survive. Ada hal-hal yang bisa disampaikan seperti itu menurut akal budi, ya, bagaimana saudara bisa melewati masa pandemi ini. Tetapi saya tidak mau berbicara tentang akal budi. Kita gereja, kita hanya akan berbicara nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, bukan nilai-nilai akal budi.
Saudara, semua orang tahu bahwa apapun yang kita hadapi hari ini, kita memang harus survive. Apapun yang kita hadapi hari ini, kita memang harus kreatif, ya, harus mensiasatinya dengan sedemikian rupa supaya kita bisa melewatinya. Nah, tetapi justru hari ini saya tidak akan bicara itu, tetapi kita akan merenungkan tentang bagaimana yang Tuhan mau untuk membawa perubahan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus. Kita akan belajar dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai ayat 52. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada satu perubahan yang terjadi dalam diri seorang Bartimeus. Ya, diceritakan di dalam perikop ini bahwa Bartimeus adalah seorang yang cacat fisiknya, yaitu buta. Tidak diceritakan dia buta sejak kapan, tetapi kalau kita melihat keadaannya yang membuat dia menjadi seorang pengemis, dia menjadi seorang peminta-minta di pintu Yeriko, berarti dia sudah kehilangan harapan untuk bisa sembuh. Mungkin saja dia sudah berusaha secara manusia untuk berobat ke sana sini untuk mengobati kebutaannya, tetapi kebutaan adalah hal yang sulit untuk sembuh. Itu sebabnya dia kelihatannya sudah kehilangan harapan dan tidak punya lagi daya untuk menghadapi kebutaannya. Bartimeus dihadapkan pada suatu kejadian yang sangat spektakuler dalam hidupnya yang membuat dia mengalami perubahan hidup. Orang ini mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Apa yang tidak mungkin bagi dia sebelumnya, dia alami di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini pun saudara, kalau kita boleh jujur dalam kehidupan kita, ada banyak orang yang melihat ada hal yang ingin dia ubah dalam kehidupannya. Tetapi dia melihat dan dia menyadari bahwa apa yang dia rindukan ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin bagi manusia. Tidak ada orang yang bisa menolongnya, tidak ada daya upaya yang bisa dia buat untuk mencapai hal itu. Nah, hari ini mari sama-sama kita belajar dari pribadi seorang Bartimeus. Bagaimana orang yang kecil ini di mata dunia, tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi dia untuk mengalami suatu perubahan. Yang pertama, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari Bartimeus? Bartimeus yang pertama memiliki hasrat untuk berubah, tetap memiliki pengharapan untuk berubah, tetap memiliki tekad untuk berubah, memiliki keinginan untuk berubah. Sehingga ketika dia ditanya oleh Yesus, yang pertama kali keluar dari mulutnya adalah tujuan hidupnya itu. Yang pertama kali dia jawab kepada Yesus adalah bahwa dia ingin melihat. Ya, dia mengalami cacat fisik yang membuat dia tidak bisa melihat keindahan dunia ini. Dia tidak bisa melihat matahari pagi. Dia tidak bisa melihat warna-warni. Apa yang dia lihat selama ini hanyalah kegelapan dan kegelapan. Dia tidak bisa melihat air mengalir, air
air sungai yang mengalir. Dia tidak bisa melihat lautan, gunung-gunung, bunga-bunga yang indah. Lucunya seorang bayi yang baru lahir, cantiknya seorang wanita yang dia idam-idamkan. Dia tidak bisa melihat semuanya itu. Dan dia mengharapkan, dia tidak pernah berhenti untuk berharap bahwasanya dia bisa memperoleh dan melihat. Nah, apa yang dia lakukan? Dia tidak pernah kehilangan tekad, saudara. Seringkali kebutaan secara jasmani tidak terlalu parah, saudara ya. Apa yang dialami Bartimeus adalah kebutaan jasmani. Tetapi bagi kita, relevansinya bagi kita umat Tuhan di zaman sekarang ini, seringkali kita semua ini mengalami kebutaan rohani. Kita tidak mampu melihat kuasa Allah, kita tidak mampu melihat penyertaan Allah, kita tidak mampu melihat berkat Allah, kita tidak mampu melihat kasih Allah. Bahkan yang lebih parah bukan hanya hal itu saja, kebutaan rohani yang membuat kita tidak bisa melihat hal-hal itu, tetapi kebutaan rohani juga membuat kita tidak bisa melihat betapa parahnya akibat dosa. Kebutaan rohani juga membuat kita tidak bisa melihat betapa kita terjerumus oleh tipu daya setan. Kita tidak mampu melihat hal-hal tersebut. Itu sebabnya berbahaya sekali bagi saudara dan saya untuk kita tetap berada di dalam kebutaan. Tetapi masalahnya ada orang yang mau berubah dan ada orang yang gak mau berubah, saudara. Ada orang yang terpuruk di dalam kebutaannya itu dan dia pasrah. Dia tidak mau memiliki tekad untuk berubah. Dia berpikir bahwa ya bagian saya mungkin hanya sampai sini saja, bagian saya mungkin cuma ini saja, kalau saya mungkin ya levelnya cuma mentok sampai segini. Ada banyak orang yang tidak mau punya tekad untuk mengubah kehidupannya. Ketika dia menyadari bahwa dia buta secara jasmani, dia tidak bisa melihat apa yang orang lain alami, kenyataan-kenyataan rohani yang orang lain alami, dia tidak alami, dan dia paham betul bahwa dia mengalami kebutaan rohani. Tetapi anehnya dia tidak pernah punya keinginan untuk bisa melihat. Nah, Bapak Ibu dan saya, kita belajar dari Bartimeus bahwa seperti apapun kehidupan saudara, separah apapun kehidupan saudara, kita selalu punya harapan bahwa Yesus akan datang dan melewati kita. Itu sebabnya saudara dan saya tidak boleh menyia-nyiakan hal ini. Ya, Bartimeus tidak menyia-nyiakan hal ini, saudara. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-4 bilang begini, saudara. Mulai dari ayat yang ketiga saya bacakan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Mungkin lebih baik kalau kita buta secara jasmani, tetapi bisa melihat secara hati, daripada hati kita, kerohanian kita menjadi buta dan tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya penting bagi saudara dan saya juga untuk kita bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah kehidupan saudara. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan Bartimeus. Bartimeus paham betul secara manusia dia tidak punya harapan. Saudara dan saya yang mengalami kebutaan rohani, yang mengalami kebuntuan rohani, kita juga paham betul bahwa kita tidak bisa ditolong oleh orang, tetapi hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi ketika kita tidak mendapat pertolongan dari siapapun. Itu karena Tuhan mau kita menyadari bahwa hanya Roh Kudus dan hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menjamah saudara, membuat saudara mengalami perubahan dalam kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang pertama yang kita pelajari dari Bartimeus. Yang kedua, Bartimeus yang kita pelajari dari Bartimeus adalah Bartimeus tidak menunda-nunda kesempatan yang dia dapat. Ada begitu banyak hal yang bisa menjadi alasan untuk dia menunda datang kepada Yesus. Ada begitu banyak alasan yang membuat dia apatis, yang membuat dia underestimate, yang membuat dia kecil hati untuk tidak minta pertolongan kepada Yesus. Saya akan gambarkan
visualisasikan keadaan Bartimeus saat itu. Bartimeus adalah seorang pengemis yang biasa duduk di posisi yang sama, mungkin sudah bertahun-tahun setiap hari, sehingga dia tidak bisa melihat dengan mata, tetapi dia akan mempunyai pendengaran yang tajam. Pendengaran ini sudah terbiasa dengan langkah kaki orang-orang yang lewat setiap hari di jam yang sama, di waktu yang sama. Orang-orang yang sama, keadaan yang sama, momen-momen yang sama. Dia mungkin hafal betul siapa yang akan lewat sekarang, siapa yang akan berteriak, suara siapa yang akan dia dengar. Dia hafal betul semuanya karena ini menjadi rutinitasnya setiap hari. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba dia mendengar ada begitu banyak langkah kaki orang yang berseliweran setengah berlari. Lalu orang berbisik-bisik di sana sini. Sehingga ini membuat dia heran, apa yang sedang terjadikah? Ketika dia tidak bisa melihat, dia hanya bisa mengandalkan telinganya. Lalu mungkin dia akan terbangun dan dia akan memegang atau dia bertanya kepada satu orang lewat, apa yang sedang terjadi? Kenapa ada begitu banyak kehebohan yang lain daripada hari-hari biasanya? Lalu orang mungkin berkata bahwa, tidak tahukah kamu bahwa ada seorang besar yang akan lewat, yaitu Yesus, orang yang begitu banyak melakukan keajaiban, orang yang begitu banyak menyembuhkan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, akan melewati Yeriko hari ini. Dan begitu Bartimeus mendengar tentang hal ini, saudara tahu dia tidak menunda-nunda. Dia sadar betul kesempatannya untuk berubah hanya datang sekali. Dia paham betul kalau dia melewatkan momentum ini, maka mungkin dia tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Dan Bartimeus sangat tepat, saudara. Kenapa? Karena Yesus sedang berjalan melewati Yeriko untuk menuju ke salib di Yerusalem. Kalau saja Bartimeus menunda hari itu, kalau saja Bartimeus berkata, aduh terlalu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, aku mendengar terlalu banyak langkah-langkah kaki yang mengikuti dan mengerumuni rombongan ini, mungkin saja suaraku tidak akan terdengar. Aduh, siapa sih aku ini hanya gelandangan, aku ini hanya pengemis, peminta-minta. Kalau saja dia underestimate, kalau saja dia berkecil hati, kalau saja dia menunda, kalau gitu nantilah, tunggu kesempatan yang lain, tunggu kalau Yesus lewat lagi kemari, kan dia cuma lewat Yeriko toh, pasti dia akan kembali lagi untuk pulang. Kalau saja dia menunda, maka dia tidak akan mengalami perubahan hidup itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pun saudara, mari Yesus lewat di Yeriko, Yesus juga lewat di rumahmu. Apa yang kau rasa tidak mungkin untuk berubah, Yesus membuatnya menjadi mungkin. Karena hanya Yesus yang bisa melakukan perubahan di dalam kehidupan saudara. Ya, yang penting kita tidak menunda-nunda. Seringkali orang pintar untuk menunda-nunda. Saya paham betul bagaimana sulitnya berubah dari keadaan buruk kita. Ya, dari kebiasaan buruk, dari dosa-dosa, dari pikiran-pikiran buruk, dari kekerasan hati kita, dari keras kepala kita. Ini hal-hal yang rasanya kita tahu ini salah. Kita ingin berubah, tetapi kita menundanya untuk berubah. Saya ingat bagaimana orang-orang mengalami kesulitan di dalam berhenti dalam kebiasaan buruk mereka. Contohnya ketika kita mau berhenti merokok, kita berkata, oh ya udah nantilah saya kurangi, oh ya udah nantilah kalau pas waktunya saya akan berhenti. Ternyata tidak pernah kita melihat mereka berhenti. Dan tahukah saudara, orang-orang yang tidak mau berubah ini kadang-kadang hanya bisa berubah ketika dia mengalami hal yang paling, kejatuhan yang paling dasar. Dia sudah ada di dasar, berkubang di dasar, dan tidak bisa punya daya apa-apa lagi, sehingga dia baru berteriak ingin berubah. Ya, ketika orang sudah jatuh, baru dia berteriak untuk berubah. Tetapi ketika dia sedang berjaya, ketika dia mempunyai kekuatan, ketika dia berada di dalam kemampuannya, top performanya, maka dia tidak mau untuk berubah. Ya, dia tidak punya keinginan untuk berubah. Dia menunda. Ada banyak orang yang menunda datang ke gereja. Ada banyak orang yang menunda untuk dibaptis. Ada orang yang menunda-nunda untuk percaya
Ada orang yang menunda-nunda untuk melakukan hal-hal baik. Tahukah saudara, iblis itu adalah yang menjadi akar dari penundaan. Kadang-kadang setan tidak melakukan sesuatu yang spektakuler kepada saudara untuk membuat saudara berdosa. Kadang-kadang setan tidak membuat godaan yang terlalu bagaimana untuk membuat saudara tidak mendapat keselamatan. Tetapi setan hanya perlu membuat saudara berpikir, kita tunda saja, nanti saja, masih ada kesempatan lagi. Ya, kita melihat hari-hari ini ada begitu banyak orang yang tidak punya waktu lagi. Orang-orang yang kita lihat masih muda kah, anak-anak kah, laki-laki kah, perempuan kah, mereka nggak punya waktu lagi sudah. Ya, kalau saya berkata seperti ini dari hati saya. Karena kalau kita menunda-nunda, mungkin saja waktu kita berlewat. Kalau saja Bartimeus menunda, maka Yesus tidak akan pernah kembali ke situ. Kalau hari ini saudara mendengar suara Tuhan, mari kita keraskan hati saudara. Belajar dari Bartimeus, jangan kita menunda-nunda. Alkitab bilang hari ini adalah hari yang tepat. Ketika kau mendengar suara Tuhan, mari jangan keraskan hati. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menunda-nunda. Mari lakukan tindakan iman, berteriak kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat-ayat yang kita baca, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, maka mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berteriaklah kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan. Dan ketika saudara mengandalkan Tuhan, ketika saudara mulai mempercayai Tuhan, ketika saudara mulai meminta pertolongan kepada Tuhan, saya tahu betul ada begitu banyak orang yang akan menyerang kita. Ketika seseorang sudah percaya kepada Yesus, mulai percaya kepada Yesus, mulai dibaptis, dia mengambil keputusan untuk dibaptis, maka ada orang-orang yang akan mencerca kita, ada orang-orang yang akan mencaci kita, ada orang-orang yang akan membenci kita, ada orang-orang yang akan ngomongin kita. Begitupun Bartimeus ketika dia berteriak, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Orang-orang di sekelilingnya bilang, diam, kamu diam gak? Kalau nggak diam, awas ya. Dia diancam, dia diintimidasi, dia dibungkam saudara untuk dia tidak meminta pertolongan kepada Tuhan, untuk dia tidak terlalu khusyuk kepada Tuhan, untuk dia tidak terlalu dalam mengenal Tuhan, untuk dia tidak mendekat kepada Tuhan. Hari-hari ini pun saudara dan saya seperti itu. Ketika saudara mulai mendekat kepada Tuhan, ketika saudara mulai minta tolong sama Tuhan, ketika saudara mulai mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka orang-orang akan mulai ngomongin saudara, orang-orang akan mulai menyerang saudara, orang-orang akan mulai belajar membenci saudara. Dan itu semua dimulai dari orang-orang dekat kita, saudara. Ya, itu semua dimulai dari orang-orang dekat kita. Jadi yang ketiga yang kita pelajari dari Bartimeus adalah, mari kita jangan memperdulikan omongan orang, jangan memusingkan orang lain. Ya, jangan terlalu dianggap apapun yang orang lakukan terhadap kita. Bartimeus tidak mau ambil pusing. Dia tetap berteriak kepada Yesus, dia tetap berteriak kepada Yesus. Kenapa? Karena dia tidak mau menunda-nunda. Kenapa? Karena dia punya tekad untuk berubah, dia punya tekad untuk sembuh. Itu yang Bartimeus lakukan. Lalu yang keempat, dikatakan apa yang terjadi ketika Yesus mendengar teriakan Bartimeus. Ketika Bartimeus berteriak dengan iman, Yesus berhenti di tengah perjalanannya ke Bukit Golgota. Yesus berhenti, dihentikan oleh teriakan seorang pengemis buta. Hari ini pun Yesus akan berhenti untuk menolong saudara. Hari ini pun Yesus akan menoleh kepada saudara ketika saudara berteriak minta tolong. Saudara mungkin berpikir, Tuhan, ada 6 miliar orang di dunia ini yang dia urus, belum lagi ada semesta yang harus dia atur sehingga tidak terjadi kekacauan. Mana mungkin dia mendengar saya? Ketika Bartimeus berteriak, dia tahu ada begitu
Saudara pernahkah berada di tengah kerumunan orang banyak? Nggak mungkin orang itu kalau jalan diem, mulutnya diem semua, sepi gitu, jalan ratusan orang diem. Enggak, mulutnya rame ngomongin ini itu dan kita tidak akan bisa mendengar apapun. Kadang-kala saudara dan saya berpikir mungkin kalau kita berdoa, doa kita nggak pernah sampai kepada Tuhan. Kayaknya doa kita terlalu lemah voltasenya, terlalu lemah powernya, nggak sampai ke atas, cuma sampai mentok ke dinding plafon aja, nggak pernah bisa sampai ke atas. Mungkin kita berpikir, aduh mana mungkinlah Tuhan dengar saya. Siapa sih saya ini? Ciptaan yang gak sengaja, ciptaan yang haram, ibaratnya anak haram, ya gak sengaja. Siapa sih saya ini sehingga Tuhan mendengar saya? Gak mungkinlah Tuhan dengar saya. Kita underestimate. Tetapi apa yang Bartimeus lakukan? Dia melakukan tindakan iman. Dia berteriak kepada Yesus. Dan ketika Yesus menjawab dia, menyuruh dia datang menghadap kepada Tuhan, dia melepaskan jubahnya, jubah yang selama ini menjadi tanda bahwa dia adalah seorang pengemis, jubah yang selama ini membuat dia dikasihani oleh orang, yang membuat dia memiliki identitas sebagai pengemis. Dia lepaskan jubahnya. Dengan iman dia berkata dalam dirinya bahwa hari ini saya akan berubah, saya akan sembuh. Dan dia datang kepada Yesus. Hal pertama yang dia jawab ketika Yesus bilang, apa yang kau mau aku perbuat untukmu? Bartimeus bilang, Guru, aku mau melihat. Dia melakukan tindakan imannya. Dia datang kepada Yesus. Dia lepaskan segala sesuatu kehidupan lamanya. Dia lepaskan pikiran-pikiran lamanya. Dia lepaskan keputusasaan lamanya. Dia lepaskan segala hal-hal yang menghambat untuk dia datang kepada Tuhan. Lalu dia menghampiri Yesus. Dan tahukah saudara, ketika dia melakukan tindakan iman datang kepada Tuhan, dia melakukan Tuhan sungguh. Mukjizat terjadi, hidupnya berubah. Dia disembuhkan. Hari ini pun Tuhan mau mendengar teriakan saudara. Tuhan mau mendengar permintaan tolong saudara. Biarlah kita semua hari ini saudara boleh dilawat Tuhan untuk mengalami perubahan di dalam kehidupan saudara. Jangan menunda-nunda saudara. Mari kita mendengarkan apa kata firman Tuhan dan kita belajar dari seorang sederhana seperti Bartimeus. Yang pertama, dia memiliki tekad untuk berubah, memiliki keinginan untuk berubah, memiliki harapan untuk berubah, karena di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Yang kedua, mari kita jangan menunda-nunda saudara. Apapun itu keadaan saudara, mari jangan menunda, tetapi memiliki keyakinan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Kalau kita mendengar suara Tuhan, mari jangan keraskan hati kita. Kalau kita menyadari kehidupan kita, kalau kita menyadari kebutaan kita, mari datang dan lakukan tindakan iman kepada Tuhan. Ya, yang ketiga, jangan dengarkan orang lain, jangan dengarkan kata orang, jangan dengarkan orang yang merendahkan saudara, jangan dengarkan orang yang menghambat saudara, jangan dengarkan orang yang mengintimidasi saudara, jangan dengarkan orang yang memprovokasi saudara, jangan dengarkan orang yang menjahati saudara, sehingga saudara urung untuk meminta kepada Tuhan, urung untuk melakukan tindakan amal, tindakan iman saudara kepada Tuhan. Yang keempat, lakukan tindakan iman. Lepaskan segala hal yang lama, lepaskan segala pemikiran lama saudara, lepaskan segala keyakinan lama kita yang membuat kita berkata tidak bisa berubah, tidak bisa sembuh, tidak bisa berhenti, tidak bisa taubat, tidak bisa ke gereja, tidak bisa dibaptis, tidak bisa jadi Kristen, tidak bisa melakukan hal baik. Lepaskan itu semua dan datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan saudara. Yang kelima, yang terakhir, dikatakan begini, bahwa ketika dia disembuhkan, ketika dia mengalami perubahan hidupnya, maka dia akan mengiring Yesus. Sekalipun langkah-langkah itu sedang menuju ke Golgota, ke kayu salib, mereka tahu ada penderitaan, ada pemuritan di hadapan mereka, tetapi mereka tidak gentar, karena Allah yang telah mengubah kehidupan itu, dia memberikan keyakinan iman yang baru dalam hidup saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dalam segala keadaan apapun. Saya tahu hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang buruk. Saya tahu hari-hari ini kita sama-sama seluruh umat manusia mengalami penderitaan yang sama.
tetapi respon kita kepada Tuhan itu yang menentukan perbedaan. Ya, mari kita sama-sama berubah, saudara. Kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Justru di dalam keadaan yang sekarang ini kita semua ada di rumah, kita semua melakukan segala sesuatu di rumah, Tuhan sedang mengerjakan perubahan untuk saudara bisa melihat sesuatu yang baru dalam kehidupan saudara, memiliki pewahyuan yang baru, memiliki kesadaran yang baru. Tahukah saudara bahwa hal-hal yang kita alami hari ini 3 tahun yang lalu kita tidak pernah bayangkan? Pernahkah saudara mendengar kata social distancing tahun 2018-2019? Pernahkah saudara mendengar protokol kesehatan 2019-2018? Pernahkah saudara mendengar PPKM, PSBB? Pernahkah kita memakai masker 2018-2019? Apakah kita mendengar istilah work from home, school from home, shop from home, sekarang church from home? Istilah-istilah seperti ini pernahkah kita dengar 2018-2019? Pernahkah kita membayangkan kita mengalami segala sesuatu yang kita alami hari ini di tahun 2018-2019? Tidak. Tetapi Tuhan sedang mengerjakan perubahan. Orang yang dulu tidak punya waktu di rumah, orang yang dulu hanya hidupnya kerja dan kerja, tidak peduli keluarga, tidak peduli anak, tidak peduli segala sesuatu. Orang yang kekurangan waktu dengan keluarga, orang yang kekurangan waktu dengan pasangan, tidak intim dengan pasangan, tidak akrab dengan pasangan. Hari-hari ini Tuhan sedang memaksa saudara untuk berubah. Orang yang gak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, orang yang gak pernah punya waktu sendiri, hari ini Tuhan sedang mengerjakan perubahan untuk saudara. Kita semua sedang mengalami perubahan. Itu sebabnya mari belajar dari Bartimeus dan gunakan saat-saat ini adalah hari-harinya Tuhan, hari-hari yang diperkenan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Kita mau bertekad untuk berubah, kita tidak menunda-nunda, dan kita tidak menghiraukan apapun omongan orang. Kita melakukan tindakan iman dan kita melayani Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kiranya kami boleh belajar tentang suatu kebenaran di dalam masa-masa perubahan ini Tuhan. Bahwasanya Tuhan mau kami mengubah segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, segala sesuatu yang menghalangi kami untuk bisa melihat kuasa-Mu, yang menghalangi kami untuk bisa melihat kasih-Mu, yang bisa menghalangi kami untuk melihat kebenaran-Mu, yang bisa menghalangi kami untuk melihat betapa parahnya kuasa dosa dalam kehidupan kami. Hari ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Yesus datang melawat kami. Engkau tidak melewati kami, tetapi Engkau melawat kami, dan kami diubahkan menjadi semakin serupa seperti Yesus. Kami mau belajar mengiring Yesus, setia melayani Yesus. Ketika Yesus mengubah hidup kami, kami menjadi manusia yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karya-Mu di atas bukit Golgota telah memberikan kuasa untuk kami menjadi manusia-manusia yang baru. Segala kutuk kami telah Kau tukar menjadi berkat. Segala sakit penyakit kami Tuhan telah Kau tanggung di atas bukit Golgota, sehingga kami boleh menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian. Tuhan berkati. Seperti rusa yang haus, dua aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Maka
hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, Tuhan. Mari kita siapkan perjamuan kudus Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mari kita angkat roti di atas kepala kita, tangan kanan kita, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang, yang atasnya kita mengucap syukur, ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bawa dan terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih, pengampunan dosa, hidup yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus menjadi milikmu seutuhnya sampai Kristus Yesus datang kembali yang kedua. Kita yang percaya, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.